Shalom. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Ya, sebelum memulai persekutuan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya, sebelum memulai persekutuan lebih jauh, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat siang Tuhan Yesus, selamat sore dan selamat petang Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kali ini kami akan melaksanakan persekutuan online kembali ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan, dan ampunilah dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Mbak Sekar, Mbak Cantika? Ya harusnya baiknya itu bagi berkat. Ya, sekarang kita mau bagi berkat. Dimulai dari siapa dulu? Mbak Cantika. Ngalah. Shalom. Shalom. Berkatnya puji Tuhan minggu ini banyak sekali. Yang pertama pastinya dibahas sekolah dulu. Puji Tuhan minggu ini ya lumayan longgar karena minggu kemarin sempat ada libur-libur. Terus sekolahku lagi ngadain Edufair juga, jadi ada satu hari yang kosong gitu pelajarannya. Puji Tuhan masih diberikan kebahagiaan sama Tuhan, masih diberikan keluarga yang baik, masih bisa makan enak, masih bisa bernafas. Dan puji Tuhan bisa melayani lagi di Komra. Terima kasih. Yeay. Selanjutnya siapa dulu nih? Lebih baik Mbak Sekar dulu ya. Silakan Mbak Sekar. Ya, shalom. Shalom. Berkatnya apa ya? Masih diberi kesehatan, masih bisa bernafas, terus masih bisa jadi MC di persekutuan online kali ini. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya. Yeay. Selanjutnya Kan? Ya, shalom. Shalom. Berkatnya itu puji Tuhan masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Terus seperti Mbak Cantika tadi yang pasti dibahas itu sekolah, kan sekolahnya masih online. Nah, sekarang kan udah kelas 12. Nah, itu tuh bentar lagi tanggal 30 itu mau pas. Jadi kemarin itu dikasih pengumuman untuk segera melunasi tugas-tugas. Jadinya itu ya sekarang baru deadline tugas. Terima kasih. Yeay. Selanjutnya untuk memasuki firman, marilah kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana.
Ya, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi buat adik-adikku Komisi Remaja GKJ Wonosari. Sudah begitu lama rasanya saya tidak berbicara di depan adik-adik semua. Jadi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan berikan kesempatan yang luar biasa untuk saya melayani Tuhan di Komisi Remaja ini. Terakhir saya melayani Tuhan di Komisi Remaja pada saat dulu pada bulan Juni. Saya ingat betul waktu itu saya baru selesai isolasi mandiri. Nah, hari ini saya dipercaya lagi oleh teman-teman dan khususnya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mempercayakan sebuah pelayanan kepada saya hari ini. Sebelum kita bersama bergumul tentang firman Tuhan dan mencari tahu apa sih yang dimaui Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik di hadapan Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, terpujilah nama Tuhan yang boleh menciptakan kami dan terkhusus hari ini boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk kami terus bisa menjalani kehidupan kami. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa melihat, kami masih bisa bertemu dengan sanak saudara kami masih bisa memberikan apa yang bisa kami berikan untuk orang-orang yang kami sayangi dan kami kasih. Kami mau bersyukur kepada Tuhan akan cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Tuhan sangat luar biasa, tak henti-hentinya. Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan memberikan pertolongan dan kami dapati dalam semuanya itu Tuhan tidak pernah berbuat curang di dalam kehidupan kami. Bahkan kami mau bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kami, Tuhan senantiasa ada untuk menyertai kami. Dan biarlah kami terus belajar di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal dan menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi menjadi satu bagian di dalam hidup kami untuk kami hidupi. Sehingga apapun yang sedang terjadi adalah membawa kebaikan buat hidup kami. Pada saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati meminta kuasa yang dari Tuhan. Untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasai hidupnya, kuasai mulutnya. Sehingga sesuatu yang ada di dalam pikiran dan di dalam dirinya Tuhan tutup bungkus di dalam Kristus Yesus, supaya sedikit pun hamba-Mu ini tidak mencuri kemuliaan dari Tuhan. Tapi segala sesuatu yang boleh keluar dari mulut anak-Mu ini hanya apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulut ini bukan karena kehendak-Ku, tetapi apa yang mau Tuhan perkatakan. Sehingga setiap siapapun yang melihat, yang mendengar, yang menyaksikan acara pada saat ini, mereka boleh mendengar seperti apa yang mau Tuhan perdengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita, Alkitab kita, HP suci kita, atau apalah yang ada yang bisa kita untuk melihat dan untuk membaca Alkitab saat ini. Diambil dari Matius 25, Matius pasal 25 ayat yang 31 sampai kepada ayat yang ke-40. Ya, salah. Mohon maaf. Matius 25 ayat 14 sampai kepada ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata kepada tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaanmu Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, meresapi di dalam hatinya dan menjadikan rema di dalam kehidupannya dan menjadi kekuatan penolong di dalam setiap kehidupan semua. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara dengan talenta, berbicara tentang talenta. Menurut adik-adik talenta itu apa? Menurut saudara-saudara, coba. Talenta. Kan banyak ya, sering kita mendengar kata-kata, apa sih talentmu? Talenta itu kalau nggak bahasa Inggris, saya itu kan lidahku itu agak kelu kalau suruh bahasa Inggris melafalkan bahasa. Kalau nggak salah talent gitu ya, talent ya mas ya, talent ya. Talent itu apa? Kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI, talenta itu adalah bakat atau kemampuan seseorang yang didasari oleh mungkin bisa berupa karakter seseorang yang itu didapat dari atau bawaan dari dia lahir. Itu talenta. Tapi apakah seperti itukah talenta yang dimaksud di sini? Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang Alkitab, talenta itu sebenarnya adalah mata uang. 1 talenta itu 1 mata uang, kayak 1 rupiah, kayak 1 ringgit, kayak 1 dolar, kayak 1 sen. Itu talenta itu berbicara tentang mata uang. Jadi kalau waktu itu perbandingannya itu, kalau 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Nah, dinar itu mata uang juga. Terus untuk membandingkan bagaimana adik-adik? 1 dinar itu merupakan, kalau zaman dulu waktu itu upah seseorang dalam bekerja dalam 1 hari itu upahnya 1 dinar. Nah kalau hari ini mari kita bayangkan bersama adik-adikku. Kalau hari ini seseorang bekerja itu upahnya berapa seharinya? Kalau menurut UMR itu kalau nggak salah itu 1 bulannya
1.200.000 sekian atau tak bulatin aja 1.250.000 per bulan. Nah kalau dalam 1 bulan ada 25 hari kerja, berarti 1 bulannya ada berapa? 1 harinya. Kalau nggak salah juga sih, itu 1 harinya itu 50.000. Nah itu upah pekerja harian saat ini, itu 1 orang 1 hari itu 50.000. Kalau 1 talenta sama dengan $6.000, berarti 1 talenta itu sama dengan 6.000 upah seorang yang bekerja selama 6.000 hari. Jadi 1 talenta itu sama nilainya dengan upah seseorang yang bekerja selama 6.000 hari. Loh, mari kita hitung-hitungan aja. Kalau 1 hari 50 hari, berarti di dalam 6.000 hari ada berapa juta? Jal, berapa Jal? Kalau nggak salah, itu nilainya berarti kalau 1 hari itu 50.000, di dalam 6.000 hari, 1 talenta itu sama dengan senilai 300 juta kalau hari ini. Banyak ya. Itu baru 1 talenta. Itu 300 juta adik-adikku. Berarti kalau seseorang menerima 1 talenta, itu berarti sama dengan kalau dirupiahkan hari ini, itu sama dengan 300 juta. Loh, berarti kalau ada 10 talenta berarti berapa ya Dek ya? Ada yang tahu? Kalau 1 talenta itu 300 juta, kalau 10 talenta berapa berarti? Kalau nggak salah 3.000 juta itu berapa Mas? 3M. Jadi kalau perumpamaan tentang di dalam Tuhan Yesus ini tadi yang diajarkan Tuhan Yesus, ada ketika itu Tuhan diumpamakan hal kerajaan surga adalah seperti orang yang mau bepergian lalu memberikan harta kekayaan atau memberikan taruhlah modal kepada anak buahnya, kepada hamba-hambanya. Yang seorang itu diberi 10 talenta. 10 talenta itu kalau hari ini setara dengan 3M. Yang seorang lagi diberi modal 2 talenta. Kalau 2 talenta, kalau 1 talentanya itu 300 juta, berarti kalau 2 talenta berarti sama dengan 600 juta. Yang 1 orang, yang hambanya yang 1 dikasih 1 talenta, berarti dia mendapatkan 300 juta. Pertanyaannya, setelah orang itu, setelah si tuan ini pulang, kemudian menanyakan bagaimana pengembangan, bagaimana seorang hamba itu dimintai pertanggungjawaban tentang uang, tentang talenta yang diberikan kepada hamba-hambanya itu, ada sesuatu perbedaan yang saat ini terjadi. Yang saat itu terjadi. Orang yang mendapatkan 5 talenta, dia mengupayakan, dia bertanggung jawab atas 5 talenta itu, bahkan dia mendapatkan keuntungan 5 talenta. Orang yang mendapatkan 2 talenta sama, dia mendapatkan 2 talenta. Tetapi orang yang mendapatkan 1 talenta, dia hanya mendapatkan 1 talenta itu tok, karena dia hanya menguburkan. Apa yang bisa kita pelajari hari ini, adik-adik? Jadi talenta di sini bukan berbicara tentang banyaknya talenta yang sudah diberikan kepada kita, tidak. Atau berapa jumlah talenta yang ada yang diberikan, tidak. Tentu setiap talenta yang diberikan kepada setiap orang, setiap saudara-saudara, setiap adik-adik yang ada di sini, tentu berlain-lainan dan berbeda-beda, dan jumlahnya pun berbeda-beda. Jadi yang digarisbawahi, yang saya garis bawahi di sini, bukan jumlahnya, tetapi tanggung jawab setiap anak-anak Tuhan yang diberikan talenta oleh Tuhan. Saya mau tanya juga, tolong adik-adik yang ada di luar kamera ini bisa menjawab. Jadi ada interaksi, saya kalau suruh ngomong di depan kamera sendiri gini agak gimana, agak blank. Jadi kalau saya berbicara talenta, kalau saya berbicara talenta ini, itu adalah sesuatu yang memang diberikan Tuhan sejak kita lahir.
Itu sudah diberikan Tuhan sebenarnya. Dan setiap orang berbeda-beda. Kalau di dalam makhluk hidup yang lain, talenta itu kayak blungon yang bisa berubah-ubah. Jadi setiap orang itu sebenarnya, setiap makhluk hidup itu sudah diberikan bekal oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dia bertahan hidup, untuk dia melanjutkan kehidupan, dan dia bertanggung jawab atas kehidupan itu. Kalau kita berbicara tentang binatang dulu, kenapa kok ada harimau yang kuat, terus giginya panjang-panjang, terus dia sangat seram, cakarnya panjang-panjang. Supaya dia bisa mencari makanan untuk dia bisa mengejar binatang-binatang yang lain untuk dijadikan mangsanya. Itu baru binatang. Ada binatang yang lain. Kenapa ada bunga apa ya namanya? Bunganya apa? Yang itu bau busuk itu? Bunga bangka atau Rafflesia arnoldii ya? Kalau nggak salah itu. Kenapa dia harus mengeluarkan bau busuk? Apakah dia tidak bisa mengeluarkan bau wangi? Kalau dia mengeluarkan bau wangi, tentu dia tidak akan bisa mempertahankan kehidupan bunganya itu. Bau busuk itu diberikan kepada bunga Rafflesia arnoldii untuk dia bisa mempertahankan kehidupannya, untuk bisa dia mempertanggungjawabkan kehidupannya, untuk dia bisa melanjutkan kehidupannya. Kenapa gurita itu harus gurita atau apa ya? Yang keluar tintanya itu adik-adik. Gurita ya. Kenapa gurita itu harus dia mengeluarkan tinta itu? Supaya dia bisa mempertahankan kehidupannya dan dia bisa memperjuangkan kehidupannya, dia bisa bertanggung jawab atas kehidupannya. Pertanyaannya, kalau saya dan adik-adik yang ada di sini, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu? Untuk kamu bisa bertahan dalam kehidupanmu, kamu bisa berjuang dalam kehidupanmu, dan kamu bisa bertanggung jawab atas kehidupanmu. Tentu setiap orang akan berbeda-beda tanggung jawabnya. Sedemikian juga setiap orang itu banyak hal akan berbeda-beda talent yang akan diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Tetapi bukan jumlah talentnya, bukan jenis talentnya, bukan berapa talentnya, tetapi bagaimana bentuk tanggung jawabmu ketika engkau diberikan tanggung jawab talent itu kepada kamu oleh Tuhan. Apakah kamu akan menyimpan? Sehingga Tuhan akan berkata, berikan talent itu kepada orang yang bisa mengembangkan. Ataukah kamu hanya akan tetap diam dan tidak menyadari bahwa setiap diri kamu yang ada di sini adalah unik di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan saya dan saudara, pada Tuhan waktu pertama kali menciptakan manusia, ada satu kemampuan khusus yang Tuhan berikan dalam setiap diri kita masing-masing. Dan Tuhan mengatakan, sungguh apa yang diciptakannya sungguh teramat baik. Hidupmu, hidupku, hidup setiap orang yang ada di sini sungguh teramat baik. Dan talent yang diberikan kepada setiap kamu yang ada di sini sungguh teramat baik. Apa talentmu? Tanyakan, galilah, kenalilah dirimu. Dan percayalah, apapun yang ada dalam dirimu sungguh teramat baik. Sungguh teramat baik. Itu yang terbaik dalam hidup. Yang terakhir kali saya ingin tegaskan sekali lagi. Melalui firman ini kita saat ini diajar Tuhan. Bahwa yang terpenting bukan berapa jumlah talent yang diberikan kepada kamu. Bukan berbicara tentang apapun talent yang diberikan kepada kamu. Tentang berapa jumlahnya, berapa banyak, tidak. Tapi sebagaimana engkau bertanggung jawab atas setiap apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tentang talenta itu. Bertanggung jawablah. Biarlah, mari kita kerjakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di mana apapun yang kita kerjakan melalui kemampuan yang diberikan kepada kita, semua orang bisa mengerti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas setiap keunikan. Kami bersyukur atas setiap penciptaan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas bekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Tentu Engkau menciptakan kami di dunia ini untuk menjalani kehidupan kami. Mulai dari bayi sampai sedemikian kami ada saat ini. Tuhan sudah berikan bekal. Tuhan sudah berikan kemampuan. Tuhan sudah berikan banyak hal dalam kehidupan kami. Untuk kami gunakan, untuk kami berikan. Sehingga hidup kami melalui apa yang Tuhan percayakan. Untuk kami berikan tanggung jawab itu atas apa yang Tuhan berikan. Kami bisa menjadi berkat buat sesama kami. Hidup kami diberkati. Dan bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga dimanapun kami berada, melalui kemampuan, melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kami, melalui apa yang Tuhan percayakan untuk Tuhan taruh dalam hidup kami, untuk kami kerjakan. Semuanya, dimanapun kami berada, kapanpun dengan siapapun, pastikan kami menjadi berkat dan damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati Komisi Remaja GKJ Wonosari. Biarlah mereka terus bertanggung jawab atas kemampuan, atas talenta, atas setiap apapun yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan akan lesatkan anak panah muda ini kepada dunia-dunia yang mau Tuhan tunjukkan. Dimanapun mereka berada, baik di dunia pendidikan, baik di dunia masyarakat, baik di dunia apapun yang mau Tuhan taruh hidup mereka. Pastikan mereka menjadi anak-anak panah Tuhan. Pastikan mereka menjadi sumber terang, sumber kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Mas Sulis yang telah menyampaikan firman. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Selanjutnya, untuk menutup persekutuan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur karena Kau selalu melindungi kami, karena Kau selalu memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, karena Kau telah menyertai persekutuan kami. Biarlah setiap firman yang ada dalam kehidupan kami dapat kami laksanakan ya Bapa, sebagaimana yang Kau kehendaki. Bapa, kiranya Kau selalu memberkati dan menyertai kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Selanjutnya, untuk menutup persekutuan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bekerja Kristus yang Mulia. Pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Terima kasih telah melihat persekutuan pada hari ini. Sampai jumpa di persekutuan berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah.